Ketemu lagi dengan Bang Tekno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah terbalik. Ini adalah Samsung Galaxy A35 5G yang pada saat video ini dibuat ini harganya 4.999.000. Tapi kalau kamu cek link di deskripsi, kamu bisa dapat harga mulai dari 4,6 juta aja. Dan di kelas harga 4,6 juta ini berasa worth it banget sih. Dan ini tuh jadi HP paling murah yang udah tahan celup. Ya, karena Galaxy A35 ini udah punya sertifikasi IP67 yang tahan dalam air di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Jadi kalau teleponan sambil hujan-hujanan, sambil main banjir-banjiran tetap aman. HP-nya yang aman. Kalau orangnya sih tetap aja bakalan kena flu atau demam besoknya. Dan di kelas harga 4,6 jutaan, ini tuh punya desain body yang cakep banget sih. Mewah banget. Bodinya tuh mewah berbalut kaca ya, flat datar dengan desain tuh minimalis, mirip banget sama kayak S24 series. Udah gitu ini bukan sekedar kaca ya, tapi udah Corning Gorilla Glass Victus Plus. Dan akhirnya ya, untuk tampak depannya juga ini udah layar punch hole. Bukan layar water drop lagi kayak Galaxy A34 tahun lalu. Ya, walaupun kalau diperhatikan, bezel layarnya ini masih berasa agak lebar ya. Tapi cakep manis karena simetris. Dan walaupun HP ini punya frame datar ya, yang bikin HP ini tuh berkesan kotak, tapi karena ada sedikit cutting di bagian tepi frame, bikin HP ini tuh nggak terlalu berasa ngotak saat digenggam. Sudut bodinya tuh nggak berasa tajam di genggaman, dan ini bener-bener desain yang udah serius bener-bener dipikirin sih. Kayak daerah tombol samping ya, dibikin membulat lebih menonjol. Dimana di bawah tombol powernya ini jadi ada tempat jempol bersantai, jadi bikin pegang HP tuh berasa lebih nyaman. Terus juga build quality tangan tuh berasa mewah, berasa kokoh, berasa solid. Karena bodi depan belakang tuh kaca. Ya, cuman bagian depannya ini bezelnya masih agak lebar. Ya, tapi walaupun layarnya bezelnya lebar, kualitas layarnya ini kualitas Samsung loh. Kualitas layarnya pasti bikin seneng. Dengan ukuran layar 6,6 inch Full HD+, udah pakai panel AMOLED. Layarnya tuh mampu menampilkan kualitas visual yang berasa cerah dan vibrant di mata. Pergerakan layar juga berasa smooth banget dengan dukungan teknologi 120Hz refresh rate-nya. Dimana kalau kita lihat dalam ruangan cakep banget, vivid, vibrant, dan kalau dibawa keluar ruangan panas-panasan juga tetap kelihatan dan tetap bisa balas pesan tanpa perlu cari tempat yang sedikit lebih teduh. Dan layarnya ini udah dilindungi Corning Gorilla Glass Victus Plus juga ya. Jadi Samsung tuh nggak ngasih yang namanya tempelan anti gores plastik-plastik gitu. Jadi berasa beda banget ya pas disentuh-sentuh gini. Terasa banget mahalnya. Performa layar juga cepet, responsif banget, dan udah bisa mengenali 10 sentuhan bersamaan ya. Pokoknya kalau layarnya Samsung tuh selalu menyenangkan. Dan bukan cuma bagian sektor visualnya aja yang bikin seneng, tapi untuk bagian audionya juga ini udah berasa nendang. Bukan cuma karena suaranya kenceng ya, tapi HP ini udah dilengkapi teknologi Dolby Audio yang bikin suara tuh berasa lebih sauron. Terus juga speakernya udah stereo ya, dengan speaker utama di bawah dan speaker satunya lagi tuh barengan sama earpiece di atas layar. Dan suaranya beneran kenceng, beneran nendang, apalagi kalau misalkan kita setting volumenya di 100%. Tapi tetap suaranya berasa detailnya. Sementara untuk sektor performa, HP ini pakai chipset yang dipakai sama persis sama Galaxy A54 yang harganya 6 jutaan lebih tahun lalu. Tapi di Galaxy A35 ini berasa lebih smooth, berasa lebih asik. Ya, HP ini pakai Exynos 1380 dengan 8GB RAM dan 256GB internal storage. Tentu aja RAM-nya bisa di-upgrade ya, pakai fitur RAM Plus hingga 8GB. Jadinya total RAM-nya 16GB. Jadi secara performa Galaxy A35 tuh beda jauh ya dibandingkan Galaxy A34. Dan kalau misalkan storage-nya yang 256GB ini berasa kurang, kamu masih bisa ekspansi lagi. Tenang aja. Ya ditambahin pakai micro SD hingga 1TB. Tapi kalau kamu pakai micro SD, ya kamu nggak bisa dual SIM karena slot kartunya masih hybrid. Nggak ngasih dedicated, selalu ngasih hybrid. Nggak cuma performa harian multitasking aja yang bikin seneng. Performa buat main game juga ini udah berasa nendang. Waktu dipakai ya buat main game Mobile Legends, settingan grafisnya bisa maksimal di ultra dan frame rate-nya juga di ultra. Dan waktu dipakai buat main ya, bisa stabil di 110 FPS. Mantep banget ya. Dan kalau dipakai main selama 1 jam itu sekitaran 43 derajat suhu HP-nya. Kalau buat main game PUBG Mobile bisa main di settingan grafis mulai dari Smooth Extreme, Balance Ultra, HD Ultra, dan mentoknya di SDR Ultra. Dan yang kamu lihat ini saya main dengan settingan grafis mentok
rata kanan ya, pakai SDR Ultra. Dan ini seperti yang kamu lihat, enak stabil di 40 fps selama main. Dan dipakai main agak lama juga nggak panas-panas amat ya, stabil di 40 derajat Celcius aja. Bisa dibilang ya, Galaxy A35 itu udah cukup enak, udah nyaman banget kalau dipakai buat main game. Karena performanya berasa kencang, dan waktu dipakai main game agak lama juga suhu HP-nya tuh nggak demam, nggak panas, nggak overheat, ya cuma anget-anget nikmat aja. Dan untuk konsumsi dayanya juga ini udah berasa cukup hemat. Karena waktu saya cek ya, untuk baterainya 5000 mAh ini digunakan dalam ruangan dan terkoneksi jaringan WiFi. Untuk main game Mobile Legends selama sejam baterainya cuma habis 12% aja. Dan nonton YouTube streaming 1 jam baterainya cuma habis 4% aja. Awet banget nggak tuh? Jadinya kan secara teori kalau buat nonton YouTube streaming ini bisa lebih dari 25 jam. Ya cuma kalau buat ngecasnya aja sih yang nggak cepet-cepet banget. Tapi nggak pakai lambat ya. Karena udah support pengisian cepat 25 watt yang kalau dicas selama 30 menit pakai charger bawaannya, pakai charger original Samsung yang 25 watt itu bisa terisi 36%. Dicas selama 1 jam terisi 60% dan selama 90 menit udah terisi 95%. Dan performa sensornya juga udah berasa ngebut semua. Sensor NFC ada, walaupun belum multifungsi, tapi baca kartu e-money kita tuh cepet ya. Tinggal tap aja langsung kebaca kartunya. Sensor gyroscope juga ada, dan udah hardware. Jadi kalau buat main game ini tuh tentunya gyroscope-nya nyaman banget. Dan kalau kamu pakai HP ini sebagai penunjuk jalan, pakai Google Map misalnya ya, GPS-nya tuh bisa banget diandalkan. Ya karena bisa baca lokasi kita dengan cepat dan cukup akurat. Apalagi HP ini juga udah bisa fitur kompas ya. Jadi baca petanya tuh lebih mudah karena kita tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Dan salah satu yang paling saya suka dari Samsung Galaxy A35 ini adalah ya UI-nya ini. Dia udah pakai One UI terbaru. UI-nya Samsung tuh emang yang paling simple, paling enak, paling manis ya. Paling nyaman dipakai sehari-hari. Dan untuk Android-nya sendiri ini udah berbasis Android 14. Dan salah satu yang bikin hati nyaman ya kalau beli HP ini adalah Samsung tuh ngasih jaminan update untuk software Android itu selama 4 tahun. Dan ini kan udah Android 14 ya. Jadi ini bakalan kira-kira sampai Android 18. Dan untuk garansi update security patch-nya bisa sampai 5 tahun. Jadi HP ini sekali beli ya dipakainya lama. Nggak perlu gonta-ganti HP tahun 2 tahun lagi gitu. Terus nih ya, Galaxy A35 ini juga punya fitur Always On Display, dimana untuk fitur AOD-nya ini tuh bisa kita atur ya, mau 10 detik aja atau dijadwalin, atau bisa juga hidup terus-menerus kayak yang saya setting di HP ini. Jadi tambah kelihatan HP yang mahal banget kan, nggak cuma 10 detik doang kayak merek sebelah. HP ini juga udah dilengkapi sistem keamanan Knock Vault ya, yang katanya sih setara keamanan Badan Security Nasional gitu. Yang kalau kamu aktifkan ya fitur secure foldernya di sini, kamu bisa simpan aplikasi penting kayak mobile banking, terus aplikasi chatting, khusus untuk orang-orang tertentu, dan juga nomor kontak orang-orang tertentu juga. Dan file di folder tersebut tuh nggak akan bisa diretas ya. Jadi bakalan aman seandainya kamu punya utang pinjol, itu aplikasi pinjolnya tuh nggak akan bisa ngebaca kontak-kontak penting. Karena tersimpan di folder Knock Vault-nya tadi. Ya, jadi kehidupan pribadi kamu ya akan terus aman, akan terus berasa privasinya. Dan satu hal juga nih, yang berasa upgrade banget ya dari Galaxy varian sebelumnya adalah di sektor kameranya. Berasa banget upgrade-nya. Ya, kalau kamera depannya masih sama ya, masih 13 megapiksel aja. Dan juga belum dilengkapi LED flash. Tapi kalau lihat kamera belakangnya, emang sih masih sama-sama 3 kamera, tapi kamera utamanya udah di-upgrade jadi 50 megapiksel. Dengan ditambah kamera ultrawide 8 megapiksel dan juga dilengkapi kamera makro 5 megapiksel. Untuk hasil foto-foto kamera depannya ini cakep sih. Bening, detail, dan jernih mau di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Dan image range-nya juga luas ya. Jadi kalau selfie membelakangi langit, muka kita masih terang. Kalau buat foto selfie potret juga hasilnya udah cukup rapi, baik di luar ruangan maupun di kondisi dalam ruangan yang pencahayaannya kurang. Dan kalau untuk hasil foto-foto kamera utamanya, ya cakep lah. Hasil foto-fotonya tuh bener-bener berasa detail, berasa keren, dan juga bagus banget hasilnya. Untuk kelas harga HP 5 juta, ini hasil foto-fotonya udah bikin puas. Dynamic range-nya juga luas, jadi foto-foto dengan background terang juga tetap cemerlang hasilnya. Kalau foto mode potret kamera utamanya nggak cuma bagus buat muka manusia aja ya, tapi buat objek barang juga bagus hasilnya. Ya, adalah dikit-dikit salah-salah blur mah wajar ya, HP gitu loh. Sementara untuk kamera ultrawide-nya hasilnya kayak gini. Karena dynamic range-nya bagus, jadinya kalau buat foto-foto pemandangan tuh hasilnya wah banget. Karakter langit tuh bisa ke-expose dengan baik.
jadi kelihatan dramatis. Nah, kalau untuk kamera makronya, hasilnya seperti yang kamu lihat ya. Belum autofocus, masih fix fokus. Tapi udah 5 megapiksel, jadinya hasilnya lumayan tajam dan jernih. Bisa banget nangkap detail dengan sangat baik ya. Dan kalau dipakai buat foto mode malam, ya hasilnya kayak gini. Bisa menangkap warna-warna lampu dengan sangat baik. Dan detail lampunya juga bagus hasilnya. Nggak berasa overbright. Dan untuk bagian gelapnya juga nggak berasa shadow atau bintik-bintik noise tuh nggak berasa ya. Nggak cuma hasil foto-fotonya aja di kelas harganya yang berasa menyenangkan. Untuk perekaman videonya juga ini bisa jadi andalan. Karena baik kamera depan maupun kamera belakang ini udah stabil, nggak ada goncangan. Oke, ini kita tes perekaman video pakai Ultra Steady Active. Kondisi Ultra Steady Active itu di Full HD ya, 30 fps aja. Dan ini kita jalannya agak cepat, jadi guncangannya harusnya berasa gitu. Tapi di sini kelihatan cukup stabil ya. Untuk dynamic range-nya sendiri udah lumayan bagus tuh. Langit masih kelihatan birunya, nggak cuma putih terang doang. Kita cobain untuk perekaman video buat detail ya. Untuk fokusnya gimana, kita coba nih. Pindah fokusnya nggak perlu pakai ditap lagi. Langsung pindah sendiri. Ini bagus sih. Sekarang kita cobain ya, kalau buat perekaman video pakai 4K gimana. Nah ini dia, perekaman video pakai UHD 4K, cuma bisa maksimal di 30 fps saja. Dan kamu bisa lihat ya, langitnya masih kelihatan detailnya tuh, masih cakep. Dan di bawah jalan gini tuh lumayan stabil. Kalau untuk suaranya sendiri nggak bisa diraguin lah, nggak perlu diraguin lagi kalau namanya Samsung, kualitas suaranya udah cukup bagus didengarnya. Nah ini perekaman video pakai kamera depan ya, 4K UHD 30 fps. Dipakai buat jalan aja kayak gini kualitasnya. Udah cukup stabil ya, walaupun masih agak gerak-gerak goyang-goyang dikit, tapi segini tuh udah cukup bagus. Kalau dipakai Full HD pasti lebih stabil lagi gitu. Dan yang saya suka dari Samsung adalah kalau misalkan kita mau pindah kamera depan gitu ke kamera belakang, kita nggak perlu pindah-pindah, nggak perlu berhenti gitu ngerekam videonya. Kayak gini, asik banget ya. Wah, mantep banget. Itulah kerennya Samsung, apalagi ini Samsung Galaxy A35. Mantap banget nih kalau dipakai buat bikin konten. Iya nggak sih? Ini nggak diputus-putus dari tadi. Kira-kira gimana menurut kamu Samsung Galaxy A35 5G ini? Ya kalau selama saya pakai sebulan lebih ya, hampir 2 bulanan, ini tuh HP bener-bener berasa bikin puas. Ya sayangnya aja, pembeliannya ini tuh di kotaknya dia nggak dapet charger. Kalau beli chargernya terpisah itu berasa mahal loh, 300.000. Sayang banget ya, kalau dapat charger aja ini berasa nambah worth it sih. Gimana pendapat kamu? Jangan lupa komentarnya. Dan segitu aja videonya, Bang Dono pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ya, kalau punya budget 5 juta kurang, mending beli ini sih. Udah mirip kayak S-Series. Performa oke, kamera juga asik. Mantap Samsung.